Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Ya, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Baik yang di mancanegara, di dalam negeri, dimanapun lah ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Jadi jangan diunduh, dipotong nggak karuan terus diunggah ulang, jangan. Aku tidak memberikan izin untuk hal-hal yang demikian kepada siapapun. Maka ketika aku tidak memberikan izin, siapa saja yang mengambil videoku maka dia maling, karena dia nyolong. Ngambil tanpa izin itu maling atau nyolong, pencuri gitu ya. Kalau linknya sih nggak usah perlu izin karena aku sudah mengizinkan. Ya, linknya silahkan sebanyak mungkin, silahkan saja. Dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil peran dalam dakwah, meskipun hanya men-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Gitu. Ya. Selanjutnya aku ucapkan terima kasih untuk saudaraku semuanya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari kalian ya. Terima kasih telah memberikan doa baiknya untukku. Aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Sebagai sesama saudara kita ya saling mendoakan, dan insya Allah doa kita bagian doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini weekend ya, jadi kita sedikit slowly. Ba'da apa ini? Ba'da duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin seri yang ke-11, kita sekarang masuk seri yang ke-12. Ini seri yang ke-12 ya. Semoga seri-seri yang sudah disajikan bisa dipahami ya, bisa diikuti. Oke, ini seri yang ke-12. Aku review sejenak. Salah satu kehebatan orang Israel itu ya, Yahudi, saudara tua kita, adalah mereka selalu mencari apa yang dijanjikan dan melakukan cross check untuk melakukan, ya katakanlah seperti kalau dalam administrasi itu cocok nggak ini gitu. Itu mereka konsis di situ. Ya ada baiknya toh, ada baiknya. Itulah mengapa, karena kalau kalian hanya membaca kitab Yohanes yang di awal itu ya, Yohanes 1, kalian akan bertanya, loh kok orang Yahudi itu tahu dari mana ada nabi yang akan datang?
Kok tahu ada Mesias? Kok tahu ada Elia? Terlepas nanti ditolak atau diterima, Mesias itu sebagai contoh, ditolak atau diterima itu hal lain. Ya, cuman kan informasi itu telah mereka terima sebagai yang aku jelaskan kemarin, nubuah. Ya, sudah dijanjikan. Begitu juga kalau kita ingin mencari jawaban di perjanjian baru itu di kitab Yohanes, dari mana mereka tahu ada akan datang nabi lagi gitu. Maka kita harus merujuk ke perjanjian lama. Karena yang namanya ramalan itu mesti ada di awal. Maka kita merujuk ke perjanjian lama dan kita temukan di kitab Ulangan 18:15. Memang sudah dijanjikan nabi. Ingat ya, aku berkali-kali kasih kotak dan aku kasih warna merah nabi. Itu berarti urgent. Otakmu pasang. Karena ketika kami Forum Arimatea mengadakan diskusi lintas iman di tahun 2005 nggak salah ya, sudah lama sekali itu awal kami mengadakan dialog lintas iman di Malang di kampus Unibro itu ya, yang kita undang sebagai narasumber Kristen itu adalah Dr. Octavianus, rektornya Institut Injili Indonesia, dan dosen yang menemannya itu Kang Mas Stepri Lumintang, ya itu keren itu dosen ya saat itu. Kerennya apa? Dia mau jujur gitu loh. Kalau misalkan sudah disuruh untuk menjelaskan dia nggak mampu, dia bilang ya sudah ini iman kami. Nah, itu jujur. Artinya dia beragama atas nama dogma, ya sudah kita hormati saja. Tapi kan secara ilmiah patah sudah. Itu salah satu yang membuat aku respect kepada beliau. Pada waktu itu beliau masih master ya. Mungkin sekarang sudah doktor bahkan profesor, karena aku dengar sudah nggak di Batu lagi, sudah pindah ke Jakarta ya. Ya bagus lah, karena kalau dia di Batu aja dia nggak bisa jadi kepala, dia tetap jadi ekor. Ya. Nah, pada saat itu Mas Roland itu pada waktu dia sudah rektor, karena yayasan itu kan bapaknya yang punya ya. Jadi kalau kamu main ke daerahku, ke Batu tuh ada Institut Injili Indonesia. Itu sejak zaman Belanda itu. I3 kami nyebutnya. Ya. Kang Mas Roland Octavianus mengatakan bahwa yang dia bilang bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Penolong yang lain tuh larinya ke RK ini loh. Ke RK. Salah satu apa namanya? Salah satu instrumen dari Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Maka aku katakan itu menjadi tragis. Nggak mengikuti roadmap, peta jalan yang sudah dibangun sejak zaman Bapak Musa, Kanjeng Nabi Isa, langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dan menyimpang karena apa? Yang dijanjikan itu, nanti kan ayat itu kan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Tidak bisa tidak nanti akan merujuk ke sini. Gitu loh. Jadi Nabi bukan Roh Kudus. Justru jadi patah itu nubuatnya, nggak nyambung kalau seorang penolong yang lain itu dinisbahkan menjadi Roh Kudus. Salah satu Allah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudusnya teman-teman Kristen khususnya yang memegang konsep Theos Tritunggal. Kalau bagi teman-teman Tauhid, Kristen Tauhid ya nggak berlaku itu. Karena mereka tetap memegang, menghormati syahadat Shema. Tidak mengutak-atik kata ehad lalu disulap jadi kesatuan, enggak. Teman-teman Kristen Tauhid lebih kalau bahasa kampusnya itu lebih tunduk ya kepada Alkitab. Tidak neko-neko.
gitu ya. Ehad ya sudah, ehad. Lihat orang Yahudi bagaimana memahami ehad ya sudah itu. Ya. Oke. Jadi sangat sangat tidak tidak linier kalau dikatakan Roh Kudus. Karena jelas kok, makanya aku bilang nabi ya, nabi, ingat nabi, bukan Roh Kudus. Kan beda dong nabi dengan Roh Kudus. Ini kan tidak physically, ini roh ini. Ya. Kudus kados terpisah. Lah ini nabi kok. Karena nanti apa yang disampaikan dalam kitab Yohanes itu akan merujuk ke sini. Seperti Yohanes 1 itu mulai ayat 20, kemudian nanti di ayat 21 sampai terus 25 itu ada nabi yang akan datang, rujukannya ke sini. Kalau ini nggak turun, orang Yahudi nggak tahu, orang Israel nggak tahu, dan dia nggak mungkin tanya perihal nabi yang akan datang, gitu loh. Kan simpel penjelasannya. Ya, nggak mungkin. Mereka tanya karena sudah dijanjikan 7,5 abad yang lampau. Bayangkan itu. Bukan kemarin sore. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kan pada waktu diskusi itu khususnya Kang Mas Tepri Lumintang. Mas Tepri itu ganteng, orangnya orang Manado ya. Ya tau lah orang Manado gimana, putih keren gitu. Dan dia bikin buku bagus ya, kalian cari kalau ada. Judulnya Teologi Abu-Abu. Jadi dia juga menentang pluralisme. Yang seharusnya semua tokoh agama itu menentang pluralisme. Karena pluralisme itu membunuh agama justru. Nggak ada semua agama kok sama benernya. Nggak ada. Jadi aku setuju bukunya, judulnya itu Teologi Abu-Abu. Ya. Bagus itu, cuman aku belum sempat memiliki. Oke. Ya, karena mereka pada waktu itu disuruh menjelaskan bagaimana sih konsep ketuhanan di dalam kekristenan, dan mereka Kang Mas Roland dan Kang Mas Tenpri itu penganut Kristen yang Tritunggal ya. Khususnya pada waktu itu yang menjawab Kang Mas Roland ya, dinisbahkan bahwa penolong yang lain itu ke Roh Kudus. Padahal tidak bisa, nanti penolong yang lain itu ya akan ini korelasinya. Kan beda antara nabi dan Roh Kudus gitu ya. Cuman karena pada waktu itu khususnya Kang Stepri itu mengatakan sudahlah ini iman kami, ya sudah. Jadi kalau teman diskusi kita sudah bilang dengan menggunakan istilah iman, itu sudah, jangan ditanya terus, tidak boleh. Harus kita hormati. Itu namanya excellent. Kita punya adab dalam berdiskusi. Karena iman itu nggak bisa didiskusikan. Jadi kalau mereka pada waktu itu sudahlah ini iman kami, ya sudah kita hormati. Meskipun harus diakui juga, artinya secara akademis nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau iman nggak bisa didiskusikan, orang iman kok didiskusikan. Yang bisa itu pengetahuan gitu. Oke ya. Jadi nabi, aku ingat-ingat, nabi, bukan yang lain. 3 yang dicari itu Mesias, Elia, nabi, bukan Roh Kudus. Nggak pernah dijanjikan Roh Kudus itu. Ya. Oke. Aku sebelum melanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk penghormatanku kepada kalian. Oke. Pertama, sebentar ini bunyi terus anunya ini. Loncengnya ini. Oke. Pertama dari Kang Mas Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional, Guru. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Nurkolis ya. Orangnya cool, kalem, confident. Ya. Ini juga sesepuh kita ini ya. Sejak awal YouTube ini dibangun,
hampir seangkatan ini, Kang Nurkolis, Kang Isdianto, terus yang punya Jogja itu siapa? Ya, Kang Edi Margono itu sesepuh-sesepuh kita. Tambah lagi Kang siapa itu? Juragan Bendungan itu ya. Oke, dan banyak lagi lah ya. Oke, Kang Nurkolis, matur nuwun, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Brebes ya. Semoga sehat selalu. Kita lanjutkan Kang Isdianto PPTK ya. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir menyimak kajiannya. Sangat menarik, setia menunggu kajian di seri yang ke-12. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Nggih Kang Mas, matur numbah nuwun, terima kasih untuk Kang Mas Isdianto PPTK ya yang ada di Sidamanik, bil khusus untuk doa-doanya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Sidamanik. Kita lama merindukan saudara kita Kang Mas Ginting ya, yang dosen bahasa Ibrani itu kemana ya? Tapi apapun adanya tentu doa terbaik untuk kita, bukan karena sakit ya. Mungkin karena kesibukan jadi nggak bisa bersama kita. Jadi bukan karena sakit, semoga sehat selalu ya. Udah beberapa bulan ini nggak hadir gitu ya. Oke, kita lanjut Kang Agus Antoro. Assalamualaikum, sehat selalu Gus, salam Isra terus. Oke ya, matur nuwun ya. Terima kasih sekelangkong sebenarnya ya. Salam Isra juga untuk semua keluarga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Mas Agus Antoro, salam Isra. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Gispati dari Palu, kita terbang ke Langkat. Nabil Al-Ghazali, ada Kang Nabil Al-Ghazali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabupaten Langkat hadir dalam kajian Gus Beti. Mantap, terima kasih. Salam Isra untuk semua keluargaku yang ada di Langkat. Semoga sehat selalu ya. Kita lanjutkan ke Solo. Kang Ilham Perdana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti Solo hadir. Monggo, monggo Kang Mas. Berarti agama sebelah itu sepena EDW dalam mengambil penerapan hukum dari perjanjian lama. Contoh perpuluhan diambil, diterapkan karena menguntungkan, sedangkan sunat dibuang, tidak diterapkan. Apakah bisa diistilahkan Gus kalau agama sebelah itu agama pagan berkedok samawi? Ya yang mana dulu? Kan konsep teosnya mereka kan terpecah menjadi 3. Ada yang Waneses, ada yang apa namanya, Tritunggal, ada yang Tauhid. Yang mana dulu yang berkedok samawi? Ya, ya. Oke, terima kasih sentilannya untuk Kang Mas Ilham Perdana yang bagus sekali ya, ya menjadi trigger kita. Sakar PDW. Terima kasih Kang Mas yang ada di Solo ya. Aku lanjutkan sebentar, ini lari dia. Oke. Dari Solo kita ke kemana ini? Ke Bapak Iwan Tahmin ya, sesepuh kita yang ada di Tangerang. Nyimak salam Isra. Matur nuwun, terima kasih Pak Iwan Tahmin. Kita lanjutkan santri Ojo Gelo, ini Kerang Alam ya yang ada di Balikpapan. Alhamdulillah hadir, mantap, mantap. Ya ini yang aku bilang beliau setelah aku jelaskan, lalu dengan setia melaksanakan sholat duhur di waktu duhur dan melaksanakan sholat Jum'ah di waktu Jum'ah. Ya, oke, terima kasih untuk santri Ojo Gelo. Ini yang memberikan aku vibe gospel ya. Oke, sekarang kita ke Kalteng, ada Kang Mas Hermas Edison. Terima kasih Kang Mas Hermas Edison atas apresiasinya. Salam untuk semua keluarga di sana ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Ingkang Maha Agung.
Soleha kita rini ya. Demak hadir Guse, mantap atau nembah nuwun. Ingkang kathah damel panjenenganipun soleha kita, bu guru kita rini yang ada di Demak. Salam Isra untukmu. Berlanjut Kang Hermana Natawijaya, atur nuhun Kang. Salam Isra. Kemudian Kang Mas Edi Margono. Graito liatin nanti waktunya, liatin nanti kelebihan. Ya, liatin. Oke, kemudian Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh yang punya Jogja ya. Ini juga sesepuh kita ini, senior kita ini. Nah ini Kang Irfan Al Akbar ini yang aku bilang tadi juga senior kita. Ya, masih menyerap kajian setelah Isya, mantap. Kang Saran Gipari baru nyimak tengah malam. Mungkin sibuk ya. Atur nuhun Kang Saran, nggih. Kemudian Kang Yoyok Kuswoyo, Assalamualaikum Tuan Guru, Jember ngaji selalu, salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Jember. Lanjutnya dengan Putra AS, ini ada di mana ya? Kang Putra AS. Alhamdulillah hadir nyimak Gus dari Jakarta. Jakarta, mantap Jakarta. Oke. Apakah JM kenal dengan pendeta ES? Adakah hubungan emosional dengan beliau Gus? Trim. Kenapa gitu? Graito, jangan gitu dong. Bangun. Jangan gitu. Bapak enggak suka. Ayo duduk. Ya. Oke, alhamdulillah hadir JM ya. Dari Jakarta. Apakah JM kenal dengan pendeta ES? Adakah hubungan emosional dengan beliau, Gus? Aku nggak tahu maksudnya hubungan emosional itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan ya. Kalau sama ES itu aku kenal sejak lama. Sejak tahun berapa itu. Pertama kali aku kenal ketika dia berdebat. Ya, tapi diskusinya jadi nggak asik karena penontonnya jadi ikut rame. Ya, pada waktu itu beliau itu bersama pendeta BA dari Surabaya yang baru-baru kemarin ya, semoga cepat sembuh ya, kena serangan jantung. Jadi ketika olahraga treadmill itu ya, yang nari itu sempat jatuh. Tapi aku dengar sudah baikan ya, sudah pasang ring itu. Itu nggak tahu tahun berapa mereka itu sedang berdiskusi berat dengan teman-temannya. Itu ada berapa ya? Ada 2 atau 3 aku lupa dari Kristen Tauhid. Jadi antara Kristen Tauhid dan Kristen Tritunggal itu berdebat keras. Ya alhamdulillah kehadiran teman-teman Islam saat itu termasuk aku yang diundang sedikit membantu teman-teman Kristen Tauhid. Karena dalam konsep teori Kristen Tauhid dengan Islam ketemu. Dan di situ di perdebatan itu Kristen Tauhid ya kalah suara. Yang bikin gak asik itu penontonnya jadi ngamuk ya. Seharusnya penonton ya nonton saja, gak usah ikut rame, memprovokasi teman-teman Kristen Tauhid, dan kita ikut membackup pada saat itu. Itu di Surabaya, yang ngadakan lupa itu siapa yang ngadakan itu. Di situ aku pertama kali kenal sama ES. Jadi sudah lama. Ya dulu ES gak seperti sekarang ya. Dulu gemuknya itu juga beda. Dulu gemuk gelombroh kata orang Jawa itu, nggak necis belas ya begitu gelombroh gitu. Alhamdulillah ya sekarang kan sudah gimana ya, tampilannya sudah keren lah, sudah berwibawa gitu. Dan aku sebagai teman ikut senang aja ada teman sudah sukses ya. Nggak tahu kan dia sepertinya sekarang udah kembali ke daerah asalnya, ke Kupang sana. Beda tampilannya sejak aku kenal dulu sama sekarang beda. Sekarang sudah ya mantap lah dari segi cara berpakaian ya, physically itu selalu rapi gitu. Beda dengan aku sejak kenal awal-awal dulu ya. Sekarang sudah masuk zona nyaman dan sudah terkenal kan jadi pendeta gitu. Dan kami berteman sempat lama. Pada waktu itu kan aku sudah pernah bilang belum ada WA, masih SMS. Dia selalu SMS aku untuk menanyakan pada waktu itu tentang surat Al-Maidah. Ketika Yesus bikin
bikin burung itu ya. Dia tanya itu dan aku jelaskan lewat SMS. Belum ada WA. Jadi pertemanan kami bisa dikatakan sudah sejak dahulu kala, dan dia yang minta supaya aku bisa mempertemukan dia untuk dikomunikasikan dengan siapa, Master Kristolog kita dari Kendari itu, aduh saya lupa, Bapak Sanihu Munir. Dan saya lakukan itu, tapi pada saat itu Bapak Sanihu Munir justru tidak berkenan, karena Pak Sanihu Munir bilang begini, jangan kasihkan yang kroco-kroco sama saya gitu. Dia maunya doktor lah, minimal doktor gitu ya. Ya sudah, aku sampaikan begitu adanya, aku kan hanya penyambung lidah gitu ya. Terus mereka akhirnya ketemu di Surabaya, tapi sudah nggak asik. Ketemunya sudah nggak asik karena Pak Sanihu sudah gimana ya, aku juga sempat kaget karena kami sempat makan bareng. Ketika mau makan bareng di acara itu kan apa namanya, kita jalan bareng gitu ya, waktu rehat. Pak Sanihu apa ya, naturali sudah termakan usia, jadi tidak segarang dulu dan responnya lambat. Dan aku sempat kaget loh, sudah sepuh ya Pak Sanihu. Makanya aku itu berharap, ayolah kita belajar kristologi ya, supaya nanti kalau sesepuh-sesepuh kita itu berpulang, generasinya itu tetap ada gitu. Sorry. Dan itu aku terakhir kali di Surabaya ketemu dengan ES ini. Jadi kenal. Kalau kamu coba tanya dia kenal nggak sama Gus Meti? Kenal dia. Makanya aku sangat menyesalkan ketika dia merespon videoku tentang apa itu ya, tentang Yunani menjajah Israel atau apa gitu ya, dengan nggak etika dan tidak menunjukkan seseorang yang akademis gitu loh. Nggak pantas kan, pendeta kan harus, kalau kita bilang ada akhlak ya, mungkin mereka nggak tahu akhlak ya, adab gitu ya. Itu kan bahasanya bahasa provokatif dan yang diserang kan pribadi itu. Dan aku di WA teman-teman aku suruh nanggapi, aku bilang aku nggak mau, untuk apa nggak berkelas gitu aku tanggapi. Tapi kalau dia WA aku atau dia telepon baik-baik dan kita ngajak diskusi, aku sangat berkenan gitu. Tapi dengan cara-cara seperti itu, ya masa ada babi masuk kubangan aku harus ikut masuk kubangan, kan enggak lah. Yang aku sangat sesalkan, dia kenal, kenapa harus begitu? Kan tinggal konfirmasi saja. Dan aku bukan orang yang hantu, kan aku meninggalkan jejak, bisa lewat WA atau kalau nggak bisa lewat apa namanya, apa tuh, kolom komentar kan bisa gitu. Jadi yang aku sesalkan, kita ini berteman baik dan sudah saling kenal, kenapa harus menyerang pribadi seperti itu dengan bahasa yang tidak etis gitu. Makanya nggak aku ladeni dan aku biarin saja. Dan itu powernya banyak itu, dan mereka tidak merujuk ke power aslinya, ke sumber aslinya toh yang dikomentari dia. Ya seperti yang aku bilang tadi pagi ya, budaya rakyat YouTube itu tidak semuanya akademis. Kalau orang akademis, dia nggak mau dijejeli video kalau tidak melihat sumber aslinya, karena bisa terjadi penyimpangan dari apa yang dimaksud dari video aslinya gitu. Jadi kalau siapa ini Putra AS bilang kenal, ya sangat kenal. Cuman kalau adakah hubungan emosional, aku nggak tahu yang kamu maksud hubungan emosional itu apa gitu. Ya silakan saja kamu perjelas, nanti aku jelaskan. Jelaskan dulu apa maksudnya hubungan emosional itu ya. Kalau soal kenal, jadi dia belum apa-apa sampai sekarang sudah jadi apa-apa, aku kenal. Kamu silakan tanya sama dia. Kalau dia nggak kenal Gus Meti, berarti dia bohong. Ya. Oke, tadi aku sempat singgung pendeta BA ya. Aku juga ikut berempati ya, semoga cepat sembuh. Dan aku ulangi lagi, yang aku lihat dari berita teman-teman Kristenku sudah sembuh ya, karena sudah dipasang ring 1, semoga bisa beraktivitas lagi ya, karena beliaunya yang dulu membedah bukuku
Bible menjanjikan Islam benang merah agama samawi di kampus Universitas Brawijaya gitu. Jadi dari sini kamu bisa lihat jam terbangku ya. Jadi kalau ada kerucuk-kerucuk kelas curu nggak aku layani itu kamu ngerti lah. Ya. Jadi bukan kelas kemarin sore, bukan kelas kaleng-kaleng. Ya. Kalau ada kerucuk-kerucuk yang kelas curu itu ya biarin aja gitu. Toh mereka kan perlu tempat untuk beraktualisasi ya silahkan saja. Ada kolom komentar silahkan saja. Gitu. Kalau mau kalian tanggapi ya aku juga nggak ada masalah silakan saja tapi kalau aku enggak. Ya. Gitu Kang Mas Putra AS ya. Mau diperjelas apa itu hubungan emosional itu. Kemudian Kang Hari Sunandar, terima kasih. Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Kusnggih matur nuwun. Gurem en Rukem matur nuwun. Singo Edan Raja Cowas hadir, mantep. Kang Samsul Yatim, alhamdulillah gelar tikar Gus Salam Isra masih merangkai parcel-parcel, mantap. Perkara budak ini yang sering dipakai tetangga sebelah, tapi ya sudah standar mereka standar yang tak standar. Bukan bikin apa ini? Bukan bikin jengkel, malah bikin kita ikutan goblok kalau kita berdebat dengan mereka. Mantap, mantap ya. Ya, yang penting sudah dikasih tahu. Kalau tetap aja nggak mau tahu ya sudah biarin aja. Gitu. Ya Kang Samsul Yatim ya, menarik ini ya. Malah bikin goblok kalau kita berdebat dengan mereka. Terima kasih Kang Samsul Yatim, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Panda. Kemudian ada Zidan Gaming dari Palembang. Assalamualaikum Palembang, nyimak kajian Gus, alhamdulillah bisa refreshing otak. Salam Isra juga untuk Wong Kito Galo. Jadi di sana itu topnya itu istilahnya Wong Kito Galo ya, orang Palembang. Salam Isra ya untuk semua saudara-saudara muslimku yang ada di Palembang. Aku kira cukup aku berikan komentar semuanya ya. Sekarang aku akan menjelaskan di sini ya sebagai pemantapan, dan kita belum bergeser dari ulangan 18-19. Aku minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nabi sudah kita selesaikan ya, dan dia tidak bisa kalau nanti dibawa ke Roh Kudus, orang jelas Nabi kok, bukan Roh Kudus. Yang dijanjikan itu, yang dinubuahkan itu Nabi ya. Di antara salah satu dari 3 yang dinubuahkan yaitu Elia ya, Mesias ya, dan Nabi yang akan datang. Oke. Clear ya, Nabi. Sekarang nih diksi ini. Seorang Nabi, ini kan Kanjeng Nabi Musa itu menyampaikan kepada umatnya. Yang notabene Yahudi, notabene Israel. Jadi konteksnya ini dipahami dulu supaya nggak lost konteks dia. Apa kata Kanjeng Nabi Musa? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Nah, ini yang mau aku jelaskan. Tolong ya, bahasanya dipahami ya. Dari tengah-tengahmu, jangan kamu pikirkan terus ada di tengah-tengah mereka. Ini berbicara ribuan ribuan waktu kalau kita tarik dari garis Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ada berapa itu? Dari Kanjeng Nabi, ini hitung-hitunganku ya. Nanti kalau kamu baca sejarah nggak sama ya nggak masalah, kan nggak exactly. Dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa itu 750. Berapa li? 750 ke Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad itu 700, ada yang bilang 700, 600, sudah kita bikin 650. Berapa li? 750 tambah 650. 1400 tahun jerang apa namanya itu, jarak waktunya ya.
Jadi kalau ada kata di tengah-tengahmu, jangan kamu anggap terus ini Kanjeng Nabi Musa menyampaikan amanah kepada umatnya terus ada di tengah situ, yang enggak lah. Jadi jangan terlalu kuper lah kalau melihat apa teks-teks itu ya. Oke. Nah sekarang ini di antara saudara-saudara, aku sudah jelaskan kemarin. Kalau menurut Al-Quran itu yang disebut cuma dua dari Bapak Abraham, yaitu istrinya. Jadi Bapak Abraham itu poligami, ya. Ya, jadi agama-agama Samawi itu tidak melarang poligami. Jadi kalau ada ngakunya agama Samawi yang berkiblat ke Abrahamic Faith terus melarang poligami, itu ya ya terserah kamu lah, kira-kira itu apakah bisa dikatakan original atau enggak gitu ya. Karena pada prinsipnya boleh berpoligami sejak nabi-nabi yang dahulu. YHWH itu tidak pernah melarang poligami. Nah, termasuk Bapak Abraham, kalau di Al-Quran itu disebut cuma dua, yaitu Bunda Hajar, ya. Hajar itu bukan bahasa Arab ya, kalau bahasa Arab jadinya batu nanti. Dan Bunda Sarah. Aku dapat informasi, cuman aku hadisnya belum ketemu. Kalau di hadis itu, nanti kalau kalian ketemu mungkin bisa dibagikan ya, dicari ya. 4 istrinya Bapak Abraham. Di hadis ya, kalau di Al-Quran yang dijelaskan cuma 2. Ya karena itu aja yang penting, jadi yang lain nggak dijelaskan. Kalau kita merujuk ini Alkitab 3 ya, satunya Keturah. Cuman kan aku bilang yang Keturah kita kesampingkan dulu ya. Kita kesampingkan dulu karena supaya lebih fokus kita ke Bunda Hajar dan Bunda Sarah ya. Keturah ini ada di mana ya? Nanti kamu cari lah ya. Kamu cari nanti di kitab Kejadian itu ya. Oke. Aku ke ini Kejadian 25:1 ya. Keturunan Abraham dari Keturah ya. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isaba dan Su'ah ya. Itu dari Bunda Keturah ya. Cuman dia tidak menjadi begitu urgen ya, sekedar tahu aja. Urgennya nanti itu keturunan yang dari Bunda Hajar dan Bunda Sarah ya. Oke, perhatikan di sini saudara-saudara. Ingatkan ini yang aku bilang bahwa konflik antara Israel dan Palestina itu tidak bisa diselesaikan dengan politik. Dan itu sudah terbukti sejak dahulu kala, sejak tahun 1948. Kalau kita tarik ke masalah teologisnya, mundur lagi ke belakang, oh ya lebih jauh lagi. Kita ke dunia, tatanan dunia yang modern aja lah. Kan negara Israel itu kan terbentuk setelah mereka diaspora kan, mencar kemana-mana. Itu 1948, jadi lebih duluan kita 3 tahun. Ya. Dan akhirnya mereka membentuk sebuah gerakan yang namanya Zionis. Itu adalah aktivitas Yahudi dalam perspektif politis. Paham ya? Dan tidak semua orang-orang Yahudi berkenan dengan kebijakan-kebijakan politis yang kita sebut sekarang Zion itu ya, Zionis. Itulah nanti yang kita sebut seperti yang kemarin itu, yang antisemit itu begitu. Ya, jadi gini loh ya, khususnya untuk teman-teman Islam, jangan digebyah-uyah, dipotong
babat semuanya Yahudi itu begitu. Enggak. Orang-orang Yahudi sendiri, baik yang di Amerika, aku berdasarkan informasi teman yang mukim di Amerika, enggak semuanya setuju dengan kebijakan-kebijakan politis Israel yang itu di backup penuh oleh Zionis-Zionis itu. Enggak semuanya. Maka kan aku pernah cerita, temanku masuk ke daerah Israel, dia lihat orang Palestina sama orang Israel ngopi bareng. Gitu loh. Jadi harus dipisahkan antara Yahudi politis dan Yahudi teologis. Gitu ya. Kalau politisnya itu ya dalam tataran kehidupan sekarang itu dimulai tahun 1948. Dan buktinya sampai sekarang kan nggak selesai. Ya Pak, alhamdulillah beberapa waktu ini aman. Coba nanti lihat sebentar lagi, mesti ada aja masalahnya. Karena nggak bisa diselesaikan secara politis, maka aku memberikan advice itu diselesaikan secara teologis, kembali ke memori masa lalu, di mana Ismail dan Ishak sebagai saudara yang satu bapak memakamkan bapak mereka yang mereka hormati di Gua Makspela di Hebron. Kalau memori itu ditampilkan kembali bahwa Palestina dan Israel itu bersaudara. Itu masalahnya. Cuman kan orang-orang yang gila politik nggak mau terjadi perdamaian di sana. Maka disebutlah Bnei Ab Ehad. Ya, Bnei Ab Ehad, dari Bnei, bibit benih yang sama. Ya. Oke, Bnei Ab Ehad, ya. Ehadnya itu merujuk ke bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham. Di sini masih bisa tuh? Bisa, ya. Jadi aku keringkan dulu. Di sini ya, Abraham. Jadi Ehad itu Abraham itu ya satu, nggak tritunggal. Pakai Ehad dia, nggak pakai Yahid. Makanya ya, aku kalau ada ngajak diskusi konsep teos tritunggal, aku tes dulu. You bisa nggak ngitung 1 sampai 3? Kalau nggak bisa, janganlah. Kamu cari yang lain, jangan diskusi sama aku. Gitu loh. Karena apa? Bahasa ini satu rumpun, karena mereka itu bersaudara, rumpunnya semitik. Cuman kalau Ibraniun dia Ehad, kalau Arabiun dia Ahad. Kalau Ibraniun dia Yahid, kalau Arabiun dia Wahid. Ini nggak ada bedanya. Sama saja di Al-Quran juga begitu. Kadang-kadang disebut Ahad, kadang-kadang disebut Wahid. Bukan terus kalau Ahad itu satu kesatuan, dimasukkanlah yang lain. Kalau Wahid itu satu, benar-benar satu. Nggak ada itu, konsep itu nggak ada. Dalam perspektif Arabiun nggak ada, dalam perspektif Ibraniun nggak ada. Yang ada dalam perspektif pagan seperti itu ada. Ya. Makanya dia pakai Ehad, nggak pakai Yahid. Apakah Bapak Abraham terus menjadi 3? Kan nggak, tetap aja 1. Ya, ini Bapak Abraham ini. Ya. Ya. Kan gini gambarnya. Kamu perhatikan. Nih, ya. Yang dimaksud Ehad itu Bapak Abraham. Ini sudah aku jelaskan ya. Ini kita tinggal mereview. Ini Bunda Hajar. Ya, ini Bunda Sarah. Ya. Oke, ini ada sang putra, yaitu nggak nampak tuh. Nampak? Ini Ismail, ya. Dan ini Ishak. Ini kan saudara. Paham nggak? Yang kemudian ini via Yakob yang menjadi Israel. Ini menjadi sebuah bangsa. Nanti lewat Ismail ini menjadi sebuah bangsa, yaitu sama-sama bangsa besar. Ini bangsanya Israel, ini bangsanya Arab. Cuman berdiskusi tentang bangsa Arab, ini juga perlu kajian khusus. Karena mana ya buku Philip Kahitiku mana leh? Nah, ketemu buku Bapak ini harusnya diinventaris supaya kalau perlu
Aku pernah tunjukkan Philip Kahiti gitu ya. Baca itu akan menjadi literasi yang bagus untuk kamu. Nanti karena Arab itu nanti ada ariba, ada mustariba. Ada Arab, ada yang diarabkan gitu. Atau lihat diskusi aku tentang Arab itu ada kok ya di video-video yang lalu, mustariba itu ya. Jadi begini. Ini bangsa, nampak sini tuh? Ini bangsa Arab. Nggak nampak ya. Maunya aku tarik ke atas gini supaya nampak. Ya. Nih, ya. Nih ya. Aku tarik ke atas. Ini Arab. Ya. Ini Israel. Ini sebagai sebuah bangsa. Ya. Lihat ini. Saudara. Ya ini saudara. Saudara. Nih dia. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Karena ini nanti kan menjadi komunitas Arab ini. Siapa saudaranya Israel? Ya jawab siapa? Ya, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus, lihat hukumnya wajib. Harus ini. Nanti kita gali di Ulangan 18:18 itu lebih jelas lagi itu. Apa resikonya kalau tidak mengikuti nabi yang akan datang? Ya. Jadi sudah clear yang dimaksud saudara itu saudaranya Israel. Siapa? Ya Arab. Makanya kan aku jelaskan beberapa waktu yang lalu di Mampir Ngombe ya, yang kita unggah setiap duha itu. Ya, mereka disebut Semitik. Bangsa Semit. Kalau kita tarik garisnya ya, dari Bapak Abraham seperti ini. Bunda Hajar, Bunda Sarah menurunkan Ismail, menurunkan Ishak ya. Akhirnya dari Ishak baru satu generasi dulu ke Yakob yang kemudian menjadi Israel itu ya. Lahirlah sebuah bangsa Israel, sedangkan dari sini bangsa Arab. Jadi Israel dan Arab itu bersaudara. Ini loh. Sehingga ya, yang akan dibangkitkan nanti kita lihat bangsanya. Bangsa apa? Israel dan Arab. Makanya aku tanpa mengurangi rasa hormatku untuk teman-teman Ahmadiyah. Ya. Bagaimana seharusnya memposisikan Mirza Ghulam Ahmad itu? Ya. Bagaimana? Kalau menurutku sih lebih tepat itu seperti Toriko, ya anggap saja mursyid gitu loh. Anggap saja mursyid. Aku enggak tahu sebetulnya anggapannya teman-teman, kan ini kami lagi membuat kesepakatan kapan diskusi lagi ya, tapi karena sama-sama sibuk jadi masih cari waktu. Sebetulnya posisi Mirza Ghulam Ahmad itu apa di dalam kelompok saudara kita teman-teman Ahmadiyah? Itu kan kita perlu tahu. Kalau diposisikan sebagai nabi, ya terlepas bawa syariah kok atau nggak bawa syariah kok, itu nggak masuk. Kalau loh ya, atau jika maka, ini seperti silogisme. Jika maka, jika Mirza Ghulam Ahmad ini diposisikan nabi, terlepas dia entah bawa syariat atau tidak, itu kalau menurut analisa akademisku tidak masuk. Tapi ini jika, kan aku juga belum tahu diposisikan apa. Kalau menurut aku sih ya sebagai mursyid aja. Ya, karena sudah kataman nabi. Nah, kalau atau jika
dianggap sebagai nabi. Tidak kena. Karena apa? Ya, ini bukan rasis loh ya. Ya karena yang bikin aturan ya Allah itu sendiri. Nabi-nabi itu dari ini loh bangsanya. Kalau nggak Israel ya Arab. Nggak ada nabi dari India itu nggak ono gitu loh. Apalagi yang kemarin waktu aku beberapa tahun lalu kan aku diundang Universitas Syah Kuala di Aceh sana memberikan pembekalan terhadap itu khusus mahasiswa-mahasiswa yang dapat bidik misi, jadi yang otak-otaknya cerdas itu ya dikumpulkan, aku memberikan usul fikr ya, dasar-dasarnya bagaimana ya Islam itu adalah sebuah kebenaran itu. Waktu aku diundang ke sana itu kan sedang diponis si Musadek atau apa gitu ya, sedang diponis. Akhirnya kena berapa tahun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya gini loh. Mau Mirza Ghulam Ahmad, mau Musadek, mau yang siapa yang katanya Lia siapa itu, yang katanya MBR itu, mau siapapun ya, kalau dia mau ngaku nabi atau natu, lihat aja kebangsaannya. Kalau dia bukan Israel, bukan Arab, ini sudah tidak masuk. Fakta historisnya seperti ini. Jadi Nabi itu lahir dari dua bangsa besar ini. Kan dia akan dijadikan bangsa besar itu kan janji yang diberikan kepada Ismail juga kepada Ishak. Dan faktanya juga begitu. Kenabian dari dua garis itu, meskipun dari Ismail itu lama baru nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penutup, karena dia bergeser gilirannya ke dari yang garis Israel dulu ya, nanti dari garis Israel itu nabi-nabi itu turun ya. Yang perlu kamu garis bawahi, kalau ada orang ngaku-ngaku nabi atau dianggap sebagai nabi, untuk cross checknya lihat dulu kebangsaannya. Kalau dia bukan Israel, bukan Arab, ya itu harusnya ditolak. Tapi apakah kalau orang Israel Arab terus dibenarkan? Ya enggak juga. Karena sudah kataman Nabi. Tetapi ini sebagai deteksi awal. Gitu. Deteksi awal. Jadi misalkan orang Indonesia jadi ngaku Nabi, itu kan ada siapa itu, tapi ya mungkin dia nggak tahu, nggak jelas dia ngaku jadi nabi yang keberapa gitu. Ya nggak mungkin lah ya kita harus terima faktanya begitu. Kalau kita bisa usul sih bahwa orang Indonesia ini dikasih nabi gitu loh, dan nabinya dari Indonesia. Tapi yang mana bisa, karena itu prerogatif Allah, diambil dari dua suku bangsa Arab dan Israel. Jadi kalau ada yang di luar itu sepertinya enggak. Ya. Terus kemarin tanya tentang Buddha itu bagaimana gitu ya. Aku ini berbicara dari garis yang 25 nabi itu, bukan yang 124.000. Yang 124.000 itu kan tidak terinformasikan ke kita semuanya. Sebagai akademisi itu tidak boleh berbicara yang dia tidak tahu. Jadi kita berbicara yang kita tahu aja, yang 25-an itu. Ya. Supaya kamu tak jelaskan gini nggak confuse. Karena kan aku kemarin menjelaskan tentang atas pertanyaannya MBR tentang si Darta Gautama itu. Ya, nanti itu bisa melebar lagi. Ada nggak nabi dari Cina itu si Konfusius atau siapa itu? Ya. Nggak ke sana. Konteksnya aku berbicara berdasarkan nabi yang diinformasikan ke kita itu ya, kalau nggak Arab ya Israel. Jadi kalau ada yang di luar dari bangsa ini, ya kita harus tolak, gitu aja ya. Oke, sekali lagi aku tetap menghormati saudara kita dari Ahmadiyah, cuman pendapatku seperti itu. Nggak ada nabi yang datang dari India, gitu nggak ada. Ya, oke, itu dulu ya pertemuan kita, kajian kita kali ini ya. Insya Allah besok kita akan melangkah ke ayat berikutnya ya, sebelum nanti kita kembali lagi dari perjanjian lama ke perjanjian baru ya.
Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Islammu ya, dalam bingkai imanmu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Mereka adalah tetap saudara kita ya. Berikutnya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima salam dari aku, salam penyemangat belajar kita, itu salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.